Ini dia game terakhir, game keempat untuk Onyx match point. Apakah Onyx back to back hat trick juara MPL guys, ataukah malah sebaliknya Geek Farm membuktikan bahwa mereka masih layak untuk beradu dengan Onyx di game berikutnya, game kelima. Kita saksikan bersama-sama. Ataukah Onyx sapu bersih 4-0? Kita lihat boy, apa pick dari Marki. Waduh, Uranus untuk Lucky. Tapi ini berarti harus ada permainan 4-1 yang cepat dari Geek Farm. Nah itu masalahnya 4-1-nya di game 1 tuh gak berjalan itu karena dia. terlalu drag ke arah late game. Game 3 Drop menang. Betul. Dan ini Waduh, dia drop menang satu Onyx. drop terakhir. Uranus dari Luke. Apakah akan memenangkan match up melawan sosok dari Boots dengan Pakitonya? Karena jab yang dimiliki dari sosok Boots akan sangat-sangat membuat Uranus sakit Head hati and early game Shoulders dengan tinggi. Samsung Match point Galaxy di tangan Mountain. dari tim Onyx. Oke guys, Dan inilah Geek dia. Farm semakin tertinggal jauh dengan kemenangan 3 game yang diamankan oleh Onyx. Tapi Match ini masih point ada kesempatan untuk yang cukup Onyx. besar untuk Geek Farm. Selama mereka masih bisa menang 1 game, berarti nafas terakhir masih Telah di tangan dari Geek Farm. Dimulai di sini guys ya, gas bos. Nafas terakhir. Nafas terakhir Geek Farm. Gak ada lagi kesempatan. Go big or go home. Grand final. Mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Setidaknya 1 game, Profesor KB. 1 game untuk Geek Farm bisa meriset segalanya dan bahkan reverse sweep masih bisa kita lihat. Dan kali ini Boots bersama dengan Sans yang akan lebih berfokus untuk mendapatkan level 2 terlebih dahulu di area bawah. Sehingga pergerakan rotasinya akan bisa diungguli oleh Onyx di 1 menit yang pertama dan bahkan Baloy. pressure ke arah Baloyski. Ini pressure yang benar-benar kejam banget di early game. Boots bahkan berjalan sampai ke Little Wonder untuk mendapatkan remain move. Dan ini yang dilakukan sama Geek Farm di early game tadi. Di game yang ketiga, sekarang malah Onyx yang melakukannya. Ini early game yang bakal lebih cepat seperti dari Onyx. Apalagi dengan penggunaan dari 4 quantum charge yang sangat-sangat Oke. bold untuk gerakan Onyx lebih valid lagi ke depannya. Oke, dan sekarang rotasi yang cukup agresif tadi dibawakan sama Onyx dibalaskan. Geek Farm tidak mau kehilangan timing dan juga momentumnya. Mereka nggak mau membiarkan Onyx setidaknya bisa untuk menjalankan trio mid strateginya sehingga Geek Farm akan terpressure dan snowballing effect akan terjadi di sisi dari Onyx, Profesor. Dan ini early game yang cukup pasif, tapi tempo di gold lane sekarang lebih agresif dari Geek Farm. Ini yang kita tunggu dari tadi. Bagaimana Baloyski dan juga Marki bekerja sama agar gerakan dari gold lane-nya bisa lebih spesifik. Marki lebih unggul. Itu inti Yang utamanya. motong Cimo. terus ya. Ya, dan sekarang masalahnya Oh, menit kita ke belum melihat memang dua, first pick yang jatuh Kiboy langsung ke tangan dari XP. kedua belah tim. Cuma Oke, memang berlevel terlihat 4 Geek Farm nih. dengan adanya potensi Baloyski dengan Rafaela, Holy Iya Link nggak? dan juga Holy Baptism ini bakal jadi kunci untuk tim. Waduh. Tapi Kyrie. Oke, Kyrie udah tidak punya average worth kali ini. Informasi yang sudah didapatkan Waduh, Bruno oleh mati dong. pasukan dari Geek Farm. Enggak. Mereka mencoba untuk melakukan sedikit point damage terhadap seorang Kyrie. Tapi ingat ini Keyboy dengan SOW-nya membuat Kyrie bakal lebih kuat di depan sana. Sustainability fight akan bakal dimenangkan oleh Onyx. Tapi kali ini Onyx mereka agak cukup berbahaya kalau tetap memaksa dengan team fight 2 versus 5 dan ada heavy speed di tangan dari Sultan Nile. Retribution di Sun Point. Mati dong itu. Bersama dengan ada Nathan Lem membuat Kelas. Onyx Waduh. porak-poranda. Memang sustainability fight dimiliki Onyx tapi mereka tidak bisa membalas dengan ada Nether Realm yang di tangan dari Geek Farm. Apakah memang dengan pergerakannya Luke dengan Uranus ini benar-benar mengganggu team fight dan mungkin bisa dibilang durability dari Hampir Geek aja Farm, dapat Profesor Sans. Dan itu yang tadi tidak ditemukan jawabannya atas Kyrie. Apprecious Wrath yang tidak ready dalam setup menuju ke Turtle membuat Geek Farm jadi lebih nyaman untuk memaksa team fight-nya terjadi. Dan sekarang gerakan dari Keyboy yang belum mendapatkan ultimate yang begitu mahal, global area, ini membuat teman-teman dari Onyx susah untuk mendapatkan objektifnya. Tapi Marki tidak ada mana, harus lebih berhati-hati dan early game lagi dan lagi masih di lead sama Geek Farm.
first turtle rate yang begitu tinggi dari Nile muncul kembali di game yang keempat kali ini. Gini Yang guys. membuktikan bahwa The Rising Star memang deserve itu semua. Tapi Kairi tertarik dengan adanya satu buah stampede dari Aboy, namun tidak akan terlalu memaksakan posisi di area midnya. Sekarang pergerakannya Onyx, ini mereka harus sudah mulai aware dengan cewek yang ada di area atas. Karena pressure-nya sekarang udah mulai berjalan dari bawah ini. Dia benar-benar fokus untuk nge-babysit ke arah Marky biar cewek ini nggak Gas, bisa dapetin bos. farming yang nyaman. Dan Netherrealm dari Aboy yang sekarang perlu diperhatikan karena tidak ada yang bisa membuka Aduh, udah dapat haze kalau udah. area of effect yang begitu luas. Suns yang sepertinya akan ditargetkan terus-terusan sama Geek Farm yang bakal jadi ancaman juga bagi Onyx. Karena ketika tidak ada Suns artinya Aboy akan sangat free dengan Netherrealm dan juga Ghostbuster-nya. Gold leading dari Nile sekarang sangat-sangat unggul bahkan menuju ke arah 700. Membuat Geek Farm yang tadi mendapatkan point kill ke arah dari Kairi Gas, sepertinya bos. perlu repetitif lagi nanti di turtle yang kedua dan ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman dari Onyx. Gimana cara cover untuk Kairinya? Oke, tapi kita melihat, Boy. ngomongin sosok dari Kairi, dia malah ke garis depan, dia memberikan sedikit pressure di depan sana, dan bahkan kalau kita bisa lihat, Nael. dari Naelnya yang punya chance besar banget sih untuk dapetin turtle kali ini. Karena Kairinya benar-benar disibukin dari belakang, dan bahkan akan coba dipaksa untuk dengan retributionnya yang menandakan turtle yang kedua tetap akan di tangan Nael. Membuat Geek Farm berada di 1500 gold, dan ini dia Geek Farm ketika match point mereka out of nowhere benar-benar menjadi Geek Farm revamp. Geek Farm yang berbeda. Ya, Geek Farm yang tentunya lebih menunjukkan taring mereka. Karena di season kali ini kita harus lumayan respect dengan potensi dari Nile. Meskipun statusnya lawan tapi dia menunjukkan Wah, kualitas Nile dapat. dan bahkan Ada dua loh. Level. Purple buff purple buff. dari Kairi. Wow, sebuah Ya, jawaban ini. untuk menghentikan pergerakan jungler. Dan lihat Kairi berbanding dua level dengan adanya Nile. The power of retribution kali ini berhasil didapatkan karena Nile tidak menggunakan retributionnya, dan ini dia. Mulai. Haruskah Geek Farm berada di match point sebagai power pick dari timnya? Karena kalau mereka seperti ini berbahaya untuk mereka. Mereka suka bermain di ujung tanduk. Bagaikan mesin diesel yang terlalu lama untuk menjadi panas sama Mocan. Ya panasnya di benar-benar waktu yang benar-benar krusial banget untuk Geek Farm. Namun Onyx yang kita lihat dengan pressure ke arah Kairi ini sempat dibawakan loh. Ketika Geek Farm memang memberikan pressure Wih. di arah 4 besar ya waktu itu ya. Kayaknya Iya, nggak dan ada sekarang- damage. Hal yang sama. Kita melihat hal yang sama lagi dan lagi pressure karena gold lane. Cewek yang kehilangan turret outernya. Dan sekarang rotasi dari Geek Farm yang sudah mulai dijalankan karena apa? Karena Marky juga akan hadir di setup turtle selanjutnya. Lihat, belum ada damage yang cukup untuk menumbangkan Luke. Dan semakin lama game berjalan, Luke akan semakin lebih mengerikan dengan blade armornya. Sehingga heavy crossbow dari cewek udah pasti akan memantul kembali damage-nya kepada dirinya sendiri. Oke, dan memang kalau kita melihat dari Geek Farm sendiri, dengan perbedaan network 2000 di tangan dari Geek Farm, di menit yang ke-6 ini sebenarnya udah lumayan mendominasi. Snowballingnya terus berjalan karena turret objektifnya selalu bisa dipegang sama Geek Farm. Tengok, Dan look nih. Onyx sepertinya mereka bakal main agak sabar sih, Prof. Gila. Oke, tapi dengan kesabaran yang mereka miliki, apakah mereka akan kehilangan dari sosok perfect turtle mereka? Tapi Kairi berada di garis depan, akan coba adu retri bisa dapatkan Kairi. Kali ini gagal kembali. Nile, perfect turtle sebagai the turtle mania selama playoff kali ini menunjukkan taringnya. Di balik sana Luke mencoba untuk menahan semua damage yang diberikan oleh seorang Megang cewek. 3 orang, Bahkan membuat gila cewek Luke kali ini. ini harus kebingungan. Dua team fight yang terbelah menjadi dua. Jauh Yang banget membuat ya. para pasukan Onyx benar-benar gak bisa ngedeliver damage. Gak bisa mengcover. Gak ada sama sekali Wih, Luke. power yang bisa didapatkan Wah, dari nggak tim Onyx. terasa itu. Semuanya dibungkam oleh Nggak Geek terasa. Farm. Dan bahkan mereka terlalu berfokus sama Heavy Luke spin. tadi, Profesor. Nael out of nowhere hampir aja Belum ada. mendapatkan heavy spin, untungnya masih Belum ada hold heavy down. spin-nya. Para pasukan dari Geek Farm bahkan kali ini mereka membuat Onyx tidak mendapatkan objektivitas dari segi turret ataupun turtle. Ya, space create-nya bahkan terlalu besar untuk Marky. Posisi dari cewek ini benar-benar terlalu fokus sama heavy garis spin. depannya. Heavy spin didapatkan, tapi nampaknya hanya lewat belakang. Luka bakal coba ditangkap, damage masih belum cukup. Luka masih punya power yang sangat kuat. Luka masih punya waktu untuk bergerak di arah Apa ya, backline, apa ya? zoning out sampai mid to the late game. Ketika mid to the late game, mungkin Luka udah mulai harus mengurangi dari damage yang diberikan akan lebih sakit. Oke, tapi ini jatuhnya sekarang Geek Farm harus hati-hati juga. Seiring berjalannya waktu,
Lihat, Boots sudah menyelesaikan Blade Armor-nya. Dengan split push yang dia jalankan, artinya sekarang damage dari Marky perlu ada tambahan lagi ya. Perlu boostingannya lagi, biar critical damage-nya bisa lebih pasti. Namun di satu sisi lainnya, Flask of Dionysus Keyboy akan memperpanjang team fight dari Geek Farm. Sehingga kayaknya ini akan berbeda nanti di Lord yang pertama atau bahkan Lord yang kedua. Mungkin Lord yang pertama masih bisa diamankan sama Geek Farm. Tapi perlu hati-hati, counter setup dari Onyx akan sangat mengerikan dengan Fredrin-nya. Jangan terlalu lama untuk membiarkan game ini berjalan. Geek Farm perlu endgame secepat mungkin. Oke, tapi lihat Keyboy masih bisa selamat. Flask Masih of ada Dionysus. damage yang bisa diterima Keyboy, tapi nampaknya Kairi tidak akan melepaskan sosok dari Nile. Di belakang sana Marky masih bisa memberikan damage untuk covering up para pasukan dari Geek Farm. Mereka terlalu dalam bermain di dalam jungle. Ini dari Onyx. Yang mereka harus pikirkan adalah di mana pergerakan dari Marky ini tidak boleh lepas dari pandangan dan jangkauan dari Paloyski. Sekali saja Paloyski melepaskan pandangan dan jangkauan dari Marky, ini bakal bisa berbalik untuk para pasukan Geek Farm. Mereka kehilangan Marky. Tengok Boots-nya, ngating dua loh. Kemungkinan besar kalau Lord di tangan dari Onyx, Snowball akan mulai dimulai. Tapi dibalik itu semua, pasukan dari Onyx, mereka dalam ada kondisi 3000, mereka tidak kenal kendor. Kairi masuk ke dalam, damage yang diberikan tidak bisa ditahan kembali. Dan Keyboy, SOW-nya benar-benar memberikan sebuah nyawa tambahan untuk sosok Kairi. Karena kalau Kairi terperangkap sekali aja, wah, itu bakal besar. Dan Lord di tangan dari Nile Free tanpa ada kontes. Dengan keuntungan 4000 gold dan bahkan ini dia, Geek Farm kembali menunjukkan taringnya. Dan Geek Farm memang mereka tahu posisi dari Kairi yang memiliki retribution yang begitu on point ditutup, di zoning semua pemain-pemain dari Onyx. Posisi dari Baloy benar-benar nggak bisa ngasih kesempatan yang terlalu besar. Ketika memang Kairi punya Kayak satu bukan chance, Onyx. setidaknya ketika dia tahu dia akan di-trade, at least dia mencoba. Masalahnya sekarang Baloy ini jadi problem untuk pemain-pemain dari Onyx. Karena Holy Healing dan juga Holy Baptism benar-benar menutup jalan dari cewek untuk mendekat ke arah Marky. Dan Marky-nya juga udah punya Malefic Roar, jadi permainan front to back bisa dijalankan. Namun perlu diingat bahwa look, dari tadi belum bisa ditumbangkan. Garda terdepan dari Geek Farm begitu kuat, membuat Onyx perlu dipukul mundur sekarang. Oke, tapi lihat High Ground Defender ini miliki para pasukan dari Onyx. Masih ada Heavy Crossbow dan Heavy Speed. Gagal mendapatkan Kairi di balik itu semua. Sans masih ada Black Shoes. Dan The Rip for defensive membuat Kairi kan di Empress Body-nya for nothing. Dengan mempertahankan mereka miliki, tapi di balik sana pun Sandwich Gaming akan terjadi. Guntingan menuju ke arah Marky dan hilang. Tidak ada cover yang bisa diberikan karena udah tidak ada lagi dari Rip. Permainan dengan adanya Sandwich Gaming. Guntingan terjadi, sliding tackle tidak akan berguna. Membuat Marky harus tumbang dan kembali lagi. Kali ini Onyx memiliki nafas tambahan. Gue sudah menunggu cukup lama sih Profesor KB. Ketika dia melakukan split push untuk motong dari area atas, dia nunggu momentum semenjak Lord berhasil diamankan oleh Geek Farm. Dan fokusnya dari Onyx cuma kedua lane aja. Dan mid lane bottom lane underestimate aja. Marky coy. Karena Boots dari tadi menjalankan tugasnya sebagai split pusher. Untuk sekarang gerakan dari Onyx sudah mulai terbuka. Pelan-pelan hanya karena satu outer turret di mid lane didapatkan oleh Boots, membuat Geek Farm jadi harus lebih berhati-hati atas lini belakangnya. Iya, flanking ya. Ya, dengan Blade Armor yang sudah jadi juga dari Boots, Kairi bahkan mungkin akan menuju jauh lebih tajam lagi nanti untuk ceweknya setelah satu Demon Hunter Sword kembali. Ini bakal membuat Nile-nya harus lebih berhati-hati atau bahkan secepat mungkin ngelakuin sebuah tindakan preventif. Menurutku, Queen's Wings adalah item yang bagus untuk Nile. Karena magic damage-nya sangat tinggi. Cewek juga tinggi. Apalagi ada Demon Hunter Sword. Jadi lebih kejam nantinya permainan front to back dari Onyx. Mungkin mencoba untuk nge-drag game ini menuju ke arah mid to the late game kali ya, Prof. Iya. Ini bisa jadi jawaban untuk Onyx. Dan itu yang dicari sama Onyx. Ya, Karena dengan Bloom, ultimate dari Florin, itu semuanya akan hilang efek life drain-nya. Ya. Dan Look dengan Dominance Ice akan jadi percuma. Dengan Necklace of Durance akan jadi sia-sia. Nile harus mempertahankan levelnya sejauh mungkin atas Kairi. Karena sekali aja Kairi dapetin Lord, ini bisa jadi snowballing comeback untuk Onyx. Itu kalau tadi Holy Baptism-nya kena, sekali aja ujungnya aja Kairi berhenti di sana. Wah, itu bisa kelar. Kenapa? Kairi tumbang, Keyboy akan menjadi pilihan utama dan bahkan kita bakal bisa menyaksikan retribution tanpa ada kontes yang dimiliki oleh para pasukan dari Geek Farm. Iya, dan kalau misalnya Kairi sampai tumbang, tentunya Geek Farm punya kesempatan yang besar untuk bisa menghabiskan pemain-pemain Onyx yang tersisa. Masalahnya, Baloy ini harus di-target. Baloy akan menjadi target kah? Karena
ngeliat di depan sana. Saat tidak tertarik para pasukan dari Geek Look-nya Farm. tengok. Mereka memasang Kyrie. Angkat Tapi minion ingat, terus. lihat damage yang diberikan dan diterima Kyrie. Boots, Dia bisa Boots, mengeluarkan press matiin sword-nya. aja. Setengah darah ke arah Sernile. Dapatkan retribusinya nggak bisa didapatin Kyrie. Geek Farm. Mereka memporak-porandakan dengan adanya team fight di arah belakang. Marky. Dan Marky dapat 1 point ke atas Waduh, Geek mati Farm. Marky. Tapi Marky terperangkap. Tapi ada Membalaskan WN, kembali coy. dengan ada holy healing yang dimiliki para pasukan Geek Farm. Dan Kyrie di cover dengan sangat baik oleh Push. Tapi Mati dibalik dong. itu semua, para pasukan dari Geek Kelas, Farm Pam. lepasin sedikit Pem- pandangan dan perpanjang jangkauannya. napas nih Geek Dan Farm bahkan nih. membuat Kyrie harus bertekuk lutut di sana. Tadi aku kira Marky berhasil Hmm. pick off sama Oh Push my loh, god, bro. oh my Ceweknya god, mati. ini bencana. Gak ada cewek, gak ada Push, gak ada Nggak Kyrie. sense. Geek Farm membalikkan keadaan. Ini dia Geek Farm too strong ketika match point di tangan mereka. Oke. Geek Farm Kelas Geek. Reform ternyata masih kuat untuk bertahan di Best of 7 Bisa. Match Kelas point yang Geek. sempat ditahan Anjing, oleh kelas Onyx banget kalian. membuat Geek Farm masih memiliki nafas. Ayo.